Pernah nggak sih ngerasa hari-hari kita tuh gitu-gitu aja? Kurang maksimal, kurang greget. Gimana kalau ternyata kunci buat mengubah itu semua, tersembunyi di momen-momen paling awal di pagi hari? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik sholat subuh, yang ternyata bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah alat transformasi yang luar biasa untuk hari-hari kita. Suara ini kita semua pasti kenal kan? Alarm subuh. Pertanyaannya simpel, ini temen atau musuh sih? Temen yang ngebangunin kita buat jadi lebih baik atau musuh paling nyebelin di pagi hari? Coba jujur deh, buat kebanyakan dari kita, perang batin sama alarm ini nyata banget. Dan iya, kita semua tahu banget rasanya gimana. Perjuangan melawan kantuk yang rasanya lengket banget, gravitasi kasur yang kayaknya berkali-kali lipat lebih kuat, dan selimut hangat yang seolah-olah meluk kita. Ini pertarungan yang gak gampang. Tapi justru itu, karena sulit, kemenangannya jadi terasa jauh lebih manis. Terus, apa sih yang bikin waktu subuh ini spesial banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini jauh lebih dari sekedar sholat loh. Ini adalah momen krusial yang bisa menentukan alur cerita 24 jam ke depan dalam hidup kita. Nah, ini dia nih yang luar biasa. Ada jaminan langsung dari Sang Pencipta. Hadis ini menegaskan, dengan kita sholat subuh, kita itu memulai hari di bawah perlindungan dan jaminan Allah. Coba bayangin deh, kita mulai hari itu udah kayak dapat asuransi langsung dari Allah. Ketenangannya pasti beda. Dan gak cuma itu loh, waktu subuh itu jadi salah satu dari 2 prime time di mana malaikat penjaga kita kumpul dan serah terima tugas. Mereka jadi saksi buat ibadah kita. Wow, ini benar-benar momen di mana langit dan bumi itu rasanya deket banget. Terus, coba deh kita dengerin lagi panggilan azannya. Kalimat as-sholatu khairun minan naum itu bukan cuma pengingat biasa. Itu tuh kayak sebuah manifesto, sebuah deklarasi prioritas yang bilang kalau apa yang akan kita lakukan ini jauh lebih berharga dari sekedar kenyamanan sesaat di balik selimut. Oke, dari sisi spiritual, udah jelas ya, dahsyat banget. Sekarang, kita geser sedikit. Gimana dampaknya buat tubuh kita? Karena ternyata, sholat subuh itu juga punya manfaat fisik yang sangat nyata. Coba deh bayangin, sholat subuh itu kayak pemanasan atau stretching pagi yang paling sempurna. Gerakannya itu dirancang buat ngebangunin badan kita pelan-pelan tapi efektif, nyiapin mesin tubuh kita buat aktivitas seharian. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Waktu kita rukuk dan sujud, itu sirkulasi darah langsung lancar jaya. Ngalir ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Otot-otot yang kaku habis tidur semalaman jadi rileks dan meregang. Ini tuh kayak kita nekan tombol power on buat badan sama pikiran kita. Hasilnya, rasa segar dan waspada yang instan. Dan hebatnya lagi, proses ini udah dimulai bahkan sebelum kita takbir. Waktu kita wudhu pagi-pagi, kena air seger di muka, itu udah langsung jereng, ngilangin sisa-sisa ngantuk. Bukan cuma bersih secara fisik, tapi juga bikin pikiran langsung jernih. Oke, badan udah siap tempur. Terus, gimana dengan pikiran kita? Nah, disinilah kekuatan sholat subuh benar-benar kelihatan. Pusat dari semua manfaat mental ini adalah satu hal, ketenangan jiwa. Momen sunyi di pagi buta itu, waktu dunia masih senyap, itu golden time kita buat ngobrol langsung sama Tuhan. Koneksi inilah yang terbukti ampuh buat nurunin tingkat stres dan rasa cemas. Jadi, bisa dibilang sholat subuh itu adalah sesi meditasi paling top di pagi hari. Dia membersihkan kabut di otak kita, bantu kita ngatur emosi, dan yang paling penting, ini melatih disiplin. Bisa menang lawan alarm setiap pagi, itu udah latihan manajemen diri yang paling dasar, tapi paling kuat. Dan disiplin ini kuncinya. Saat kita memulai hari dengan sebuah ritual yang penuh pengabdian dan terstruktur kayak gini, kita itu secara nggak sadar lagi ngelatih pikiran kita buat fokus. Kejernihan mental yang kita dapat di waktu subuh bakal ke bawah seharian, bikin kita bisa ambil keputusan dengan lebih baik dan lebih tenang. Oke, kita udah bahas spiritual, fisik, sama mental. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya. Gimana caranya sholat subuh ini benar-benar jadi kunci yang bisa membalikkan keadaan hari kita? Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, tanpa sholat subuh, hari kita bisa jadi dimulai dengan panik, stres, reaktif. Kita cuma merespons apa yang datang. Tapi di sisi lain, dengan sholat subuh, kita mulai dengan tenang, pikiran jernih, dan terstruktur. Kita jadi proaktif, kita yang mengendalikan hari. Jadi kesimpulannya, sebetulnya simpel tapi dampaknya besar banget.
Menjadikan sholat subuh sebagai bagian inti dari rutinitas harian, itu adalah langkah paling nyata buat menuju gaya hidup yang lebih sehat dan seimbang, luar dalam, fisik, mental, dan spiritual. Jadi, yuk kita coba geser sedikit cara pandang kita. Ini bukan lagi soal kewajiban yang berat sambil nahan ngantuk. Bukan. Anggap ini sebagai sebuah kesempatan, sebuah hadiah pagi buat diri kita sendiri untuk memulai hari dengan kekuatan, fokus, dan kedamaian. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana kalau ternyata kunci untuk dapetin hari terbaik kita setiap hari itu sebetulnya tersembunyi di dalam heningnya pagi beberapa saat sebelum matahari nongol? Coba deh direnungkan.